Halo para penggemar Suyanto.id dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Masih bersama dengan channel pendidikan Suyanto.id Anda, yaitu sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Malam ini kita akan berdialog dengan tokoh-tokoh luar biasa, yaitu Bapak Kiai Haji Arifin Junaidi MPA, dan yang kedua adalah Bapak Profesor Abdul Mukti. Keduanya adalah tokoh nasional yang sangat-sangat tersohor, dan Pak Kiai Arjuna yang terkenal dengan Pak Kiai Arjuna, Pak Arifin Junaidi itu dipanggil sehari-harinya adalah Pak Kiai Haji Arjuna, adalah Ketua PP Ma'arif PBNU. Sedangkan Bapak Profesor Abdul Mukti sehariannya adalah Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah. Nah, kita di sini akan membicarakan seputar BSNP yang menurut undang-undang dalam waktu tidak terlalu lama perannya akan digantikan oleh fungsi yang ada di Direktorat Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi. Nah, kita sapa dulu satu persatu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Assalamualaikum Prof. Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Profesor Suyanto. Ya, jadi saudara-saudara, di samping beliau adalah Ketua BP Ma'arif, Pimpinan Pusat Ma'arif. Pimpinan Pusat. Kalau di Ma'arif namanya Pimpinan Pusat bukan Pak Kiai? Enggak, namanya Lembaga Pendidikan Ma'arif NU PBNU. Oh ya, Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU. Jadi beliau adalah sebagai ketua, dan Profesor Abdul Mukti adalah Sekretaris PP Muhammadiyah dan sekaligus Ketua BSNP, dan Pak Kiai Arjuna adalah Sekretaris BSNP 2019-2023. Takdir awalnya ditulis di Lauh Mahfuzna, tapi ada takdir baru ini. BSNP akan segera mengakhiri kegiatannya tanggal 31 Agustus. Nah, ini kita tanyakan dulu kepada Pak Ketua BSNP. Pak Ketua, ketika kita diminta mengakhiri kegiatan 31 Agustus, tentu kita dengan serius bekerja menyiapkan banyak hal dan untuk memberi warisan kepada negeri ini dalam konteks standar sehingga kualitas pendidikan bisa ditegakkan, maunya begitu. Nah, menurut Pak Ketua, apa saja yang sudah dilakukan BSNP sehingga kita punya legacy terhadap negara ini di bidang pendidikan? Pak Ketua. Ya baik, terima kasih Pak Yanto. BSNP ini kan amanat Undang-Undang Sisdiknas 20/2003 yang di situ memang disebutkan tentang standar nasional pendidikan, dan pemerintah membentuk suatu badan standar nasional yang memang di antara tugas dan fungsinya adalah menyusun standar nasional pendidikan sebagai salah satu tolak ukur dan salah satu bagian dari upaya untuk menjamin bahwa layanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu adalah layanan pendidikan yang bermutu. Sehingga standar itu dibuat sebagai parameter keterpenuhan mutu pendidikan, dan kemudian BSNP itu kalau kita ikuti memang dibentuk berdasarkan PP 19 tahun 2005, tapi memang PP 19 2005 dan berbagai turunannya itu kemudian
dirubah dengan PP 57 tahun 2021 yang di dalamnya memang tidak secara khusus menyebut Badan Standar Nasional Pendidikan. Kemudian diterbitkan oleh pemerintah peraturan presiden tentang SOTK kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek yang di dalamnya memang ada beberapa perubahan-perubahan dalam nomenklatur di kementerian. Tentu saja semuanya merupakan wewenang dari pemerintah, tapi yang saya kira penting untuk menjadi bagian dari pemahaman kita bersama-sama dan bagian dari catatan kaki atas semua kebijakan itu adalah bahwa kita ini adalah negara kesatuan. Dan karena negara kesatuan, maka tentu kita memiliki sebuah landasan konstitusional bahwa pendidikan nasional kita itu dari Sabang sampai Merauke itu adalah bagian tak terpisahkan dari negara kesatuan itu. Kemudian yang kedua, tentu saja kita berusaha untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 45 yang diantara tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ya tentu saja kita bisa mewujudkan bangsa yang cerdas kalau pendidikannya berkualitas. Ini juga saya kira menjadi bagian penting dari pentingnya standar dalam sistem pendidikan nasional kita itu. Ya. Nah, kalau kemudian standar itu ditiadakan atau dibentuk oleh badan yang dia merupakan struktur organik di dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tentu akan berbeda dengan ketika badan itu merupakan badan yang mandiri. Karena kita berpikir mengenai pendidikan itu merupakan satu sistem yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Jadi sebenarnya kebijakan yang ada sekarang itu sudah on the right track, sudah pada track yang benar. Dan kalau kita lihat dalam turunan peraturannya itu, standar disusun oleh BSNP, kemudian standar disusun BSNP itu menjadi acuan dalam akreditasi, dan akreditasi itu juga menjadi bagian dari ukuran kualitas satuan pendidikan. Nah, karena itu sekarang BSNP sudah berperan dengan sangat baik dari 4 periode kepemimpinan. Sekarang kan BSNP keempat yang awalnya memang perannya sangat besar. Mulai dari penyusunan standar, kemudian ujian nasional, kemudian penilaian buku dan seterusnya. Tapi lama-kelamaan peran itu dipersempit, mengalami delusi gitu. Mengalami delusi yang sekarang mungkin tinggal menyusun standar karena ujian nasional sudah ditiadakan, kemudian penyusunan dan penilaian buku sudah dilaksanakan oleh unit lain, dan kemudian dapat kabar burung itu, apakah ini burung hut-hut atau burung ababil kita nggak tahu gitu, bahwa burung onta atau burung onta gitu, bahwa BSNP ini akan tidak beraktivitas lagi gitu. Cuma sedikit catatan Pak Yanto sebelum ke Pak Kiai, bahwa dalam konteks sistem hukum di negara kita ini kan walaupun SOTK itu sudah diteken oleh presiden, tapi kan dia belum otomatis berlaku. Belum ada dasar hukum pembubaran dari BSNP itu. Sehingga secara legal BSNP masih tetap beraktivitas. Jadi kalau nanti sampai 31 Agustus belum ada SK yang berisi pembubaran BSNP, dan kemudian juga berbagai hal yang selama ini sudah kita laksanakan, ya menurut saya tetap berjalan sebagaimana mestinya gitu. The show must go on lah, kira-kira bahasa anak milenialnya begitu. Sehingga karena itu ya walaupun sudah ada suara-suara seperti yang disampaikan oleh Prof. Yanto tadi, menurut saya sebagai Ketua BSNP dalam konteks negara hukum, kalau kita belum mendapatkan surat secara resmi tentang pemberhentian atau pembubaran BSNP dan para anggotanya, maka ya secara legal lembaga ini masih eksis dan Pak Kiai masih tetap bisa juga melaksanakan aktivitas sebagai anggota dan sekretaris BSNP. Kira-kira begitu Pak Yanto. Ya, dan Pak Ketua, ini kan selama ini kita sudah menghasilkan
banyak hal ya. Itu gimana hasil-hasil kita itu? Ditaruh di mana Pak Ketua? Nah, itu yang menjadi tanda tanya besar ya. Kan banyak produk yang disusun oleh BSNP periode 3 dan juga BSNP periode 4 yang secara drafting itu sudah selesai. Tetapi memang sekarang entah di mana gitu. Kalau dulu kan ada istilah dipeti eskan ya. Nah, saya nggak tahu sekarang mungkin dipeti matikan, mungkin tidak dipeti eskan gitu. Padahal itu sebuah draft yang dalam proses penyusunannya itu melibatkan para pakar pendidikan dari berbagai perguruan tinggi, kemudian juga para praktisi, dan mereka ini juga secara kualifikasi bukan intelektual dan pakar yang kaleng-kaleng gitu. Bukan mereka orang-orang yang istilahnya menjadi pakar yang instan, tapi memang secara keilmuan, kemudian secara personal dan mungkin secara profesi memang orang yang bergelut dalam dunia pendidikan, dan ini juga merepresentasikan tidak sekedar kepakaran yang terdiri atas mereka-mereka yang berlatar belakang yang sangat beragam itu, tapi juga berbeda-beda wilayah di tanah air kita, sehingga pikiran-pikiran mereka itu menggambarkan pikiran utuh tentang pendidikan dari lingkup yang saya sebut di awal tadi sebagai NKRI itu. Dan menurut saya sebuah kebijakan itu tidak bisa disusun dari belakang meja atau dari referensi buku-buku tertentu, tetapi memang karena ini bagian dari kebijakan pendidikan yang akan berlaku di seluruh tanah air kita, maka itu harus memang merepresentasikan dan kemudian juga mengakomodir berbagai aspirasi yang berasal dari wilayah-wilayah dari tanah air kita, kemudian pikiran-pikiran dan terobosan serta inovasi dari para pakar pendidikan itu, sehingga diharapkan kemudian dengan adanya draft-draft standar dan kemudian seandainya itu bisa segera ditetapkan oleh menteri, maka itu bisa menjadi landasan bagi para penyelenggara pendidikan di tanah air kita. Oke, terima kasih Pak Ketua. Kemudian pada Pak Kiai, Pak Sekretaris BSNP. Nah, ini kan dari satu sisi Pak Ketua tadi mengatakan bahwa sebelum ada istilahnya orang masih masih PDKT gitu, sebelum ada janur kuning melengkung, itu artinya kan belum bisa seseorang itu diklaim milik seseorang, kan gitu Pak Kiai. Nah, ini menurut perspektif Pak Sekretaris, apa yang terjadi dan apa yang harus BSNP lakukan dan atau apa yang harus direktorat lakukan ketika katanya standar-standar itu akan dibuat oleh fungsi-fungsi direktorat di kementerian, dan itu mungkin ada Pak Yanto sebelum ke Pak Kiai, saya kira bendera kuning itu nggak janur kuning itu nggak apa-apa asalkan tidak bendera kuning. Jadi ada janur kuning juga nggak apa-apa asalkan belum bendera kuning. Kalau bendera kuning di Jawa Tengah kematian ya Pak. Iya, di sini juga sama. Di Jakarta sama, Prof. Kalau di Jogja putih ya. Jadi ya itu Pak Kiai yang kata Pak Ketua seperti itu juga. Apa message Pak Kiai terhadap kementerian, terhadap direktorat, terhadap anggota BSNP menghadapi situasi yang seperti ini, Pak Kiai? Terima kasih Prof. Yanto. Kalau ditanya apa yang sebenarnya terjadi, wah susah saya jawab. Saya nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tetapi sejak awal Menteri Mendikbud sekarang ini, itu kalau saya melihat itu sudah ada gejalanya bahwa BSNP itu tidak diperlukan lagi. Antara lain kan beliau memperkenalkan atau menyampaikan konsepnya mengenai Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar itu kan 4. Ya. Pertama itu UN dihapus. Padahal UN itu tugas dari BSNP. BSNP sebagai penyelenggara ujian nasional. Ya. Nah, yang Merdeka Belajar itu yang pertama saja itu UN dihapus, itu saya rasa wah ini sudah
ya, BSNP nggak diperlukan lagi seperti tadi yang Prof. Mukti sampaikan tadi. Tugas-tugas BSNP itu tupoksinya itu sudah dipreteli. Ya, ya. Apa namanya? Yang kedua dari Merdeka Belajar, USBN kembalikan kepada sekolah. Ya. Padahal USBN itu yang membuat soal itu adalah BSNP. Ya. Tugas dari BSNP artinya dari Merdeka Belajar itu dua tugas BSNP sudah nggak ada lagi. Kemudian ada yang ketiga RPP disederhanakan, kemudian ke PPDB diperluas, itu kan 4 itu yang apa namanya yang konsep Merdeka Belajar. Yang nyerempet BSNP. Iya, makanya saya katakan sejak awal itu sebenarnya apa namanya kayaknya BSNP ini memang dianggap tidak perlu. Nah, kemudian apa namanya apa yang tadi oleh Prof. Mukti dan kemudian oleh Prof. Yanto sampaikan tadi, sebelum ada jalur kuning, ya kita tetap jalan saja. Nah, saya begini, kita negara kan katanya apa namanya ada rule of the law kan. Iya, betul. Prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara itu harus berdasarkan hukum, bukan sekedar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Nah, prinsip rule of the law itu merujuk pada pengaruh dan wewenang hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku pemerintah. Ya. Nah, kalau di kita ini, saya mau pakai istilahnya Gus Dur ya, Prof. Yanto ya. Ya. Karena Gus Dur dulu pernah nginep di rumahnya Prof. Yanto waktu di Amerika. Ya. Kalau Gus Dur mengatakan negara kita ini bukan rule of the law, tetapi rule by law. Oke. Jadi sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan hukum, kemudian dibikinkan hukumnya. Itulah. Ya. Ya. Nah, seperti sekarang ini misalnya, ketika kita mengatakan bahwa Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, itu katakanlah rejimnya itu rejim standar pendidikan. Nah, ini sekarang yang saya dengar dari teman-teman di Komisi 10 dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu nanti tidak ada lagi itu standar pendidikan. Padahal dulu katanya masih ada. Ya. Ketika kemudian kita apa namanya itu tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, lalu dibukukan undang-undang yang apa memberlakukan itu. Jadi ya saya tidak ngerti kita ini ya gimana. Kalau mau rule of the law ya prinsip hukum dipakai. Jangan kemudian diubah, disesuaikan dengan maunya para pejabat itu. Seperti misalnya Perpres mengenai SOTK Kemendikbud ini, yang lalu kemudian tidak ada lagi BSNP. Nah, sebenarnya kan kita kan juga punya hierarki hukum ya. Kalau sebuah peraturan presiden bertentangan dengan peraturan pemerintah itu ya tidak berlaku sebenarnya peraturan presiden. Ya, betul. Peraturan pemerintah yang berlaku. Nah, sekarang peraturan pemerintah tentang BSNP itu yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Pak Prof. Mukti, itu PP 19 tahun 2005 lalu sudah di amandemen ya 3 kali. Yang pertama tahun 2013 ya, PP nomor 32, kemudian PP nomor 13 tahun 2015, dan yang terakhir ini PP 57 tahun 2021. Tetapi yang 2 perubahan itu tahun 2013 dan 2015 tidak meniadakan BSNP. Iya, betul. Loh, saya tidak tahu kalau pendidikan kemudian kok harus tanpa standar, itu saya nggak ngerti. Terus terang saja
saya sebagai ketua Ma'arif yang membawai sekitar 21 sekolah dan madrasah. 1.000. Iya, 21.000. Maaf, 21.000. Ini saya tidak tahu harus bagaimana. Wong di Ma'arif saja ada standarnya kok. Ya. Di Ma'arif itu pakai standar. Meskipun kemudian standarnya itu ada 9 kalau di Ma'arif itu. Ya. Yang 8 sama dengan yang ada di Undang-Undang Sisdiknas. Ditambah. Sama 8 itu karena ini muncul dulu tahun 2009. Jadi ketika sudah terbit PP nomor 19 tahun 2005. Jadi ini 2009. Ditambah 1 standar yaitu aswaja. Oh, aswaja ya. Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, yang aswaja ini berlaku di seluruh Indonesia. Tetapi yang 8 ini kita punya 3 tingkatan. Yang pertama adalah yang belum memenuhi kriteria minimal. Oke, ya. Kemudian yang kedua, yang sudah memenuhi kriteria minimal. Dan yang terakhir adalah sudah melebihi kriteria. Ya. Jadi yang 8 itu kita bagi ya, ada, kalau istilahnya Prof Yanto ada levelnya gitulah. Multi level standar. Nah, multi level standar. Jadi tidak berlaku umum di seluruh Indonesia. Lah kalau pendidikan nggak pakai standar itu bagaimana? Kan saya pernah membaca itu tetangga itu ada yang jadi ikut Gojek itu. Dia punya buku kok, standar layanan Gojek itu. Ya, Gojek. Gojek aja pakai standar, kalau pendidikan enggak. Ini mau cerdaskan bangsa bagaimana? Seperti yang tadi saya kira semua kita sadar seperti yang disampaikan oleh Prof Mukti tadi dalam Undang-Undang Dasar yang konstitusi kita bahwa salah satu tugas dari negara itu mencerdaskan bangsa. Lalu bagaimana? Nah, kan kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai turunan dari Undang-Undang Dasar 45 ini. Ya, kalau undang-undang harus diterjemahkan dalam PP. Nah, PP kemudian diterjemahkan lagi dalam peraturan presiden. Terus kemudian kembali lagi peraturan menteri. Itu hierarkinya seperti itu. Nah, namanya PP itu harusnya memang aturan yang lebih operasional daripada undang-undang. Di dalam PP nomor 19 jelas di situ bagaimana soal BSNP itu. Soal standar nasional pendidikan. Tetapi dalam PP nomor 57 2021 itu mengutip persis dari Undang-Undang nomor 20 2003. Lah kok PP kok isinya persis dengan undang-undang itu, ya nggak usah pakai PP, undang-undang aja itu. Iya, betul. Jadi saya nggak ngerti ini apa yang terjadi, Prof. Saya juga nggak ngerti. Ya. Prof Yanto yang lebih tahu dari saya. Ya tidak lebih tahu, tapi hierarkinya bahwa harusnya PP itu menjelaskan rinci undang-undang, bukan undang-undang langsung diterjemahkan dengan peraturan menteri, itu lebih parah lagi. Nggak bisa. Undang-undang harus peraturan pemerintah dulu. Nah, ini sekarang di dalam PP nomor 57 ini mengenai standar nasional pendidikan mengutip saja dari pasal 35 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Ya. Nah, ini saya kira ada hal lain yang menurut saya penting selain disampaikan Pak Kiai tadi, Pak Yanto, itu soal integrasi pendidikan dan akuntabilitas pelayanan pendidikan oleh lembaga-lembaga atau satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Ya. Nah, semangat di Undang-Undang 20 2003 itu kan integrasi. Ya, betul. Dan kemudian kita lihat kenapa itu muncul seperti itu, ya karena memang pasal 31 itu mengamanatkan seperti itu.
Sehingga sebelum Undang-Undang 20 2003 itu kan ada dikotomi antara sekolah dengan madrasah, antara negeri dengan swasta, gitu kan? Itu memang itu yang harus kami akui juga. Kami ini lebih betul. daripada sekolahnya. Ya. Nah, dengan undang-undang ini, kemudian dengan PP itu tidak ada lagi pemisahan gitulah. Jalan bersama. Nah, kami ini begini, Prof. Yanto dan Prof. Mukti, kalau di Ma'arif ini ya, kalau standar yang 8 tadi ikut pemerintah, tetapi untuk di madrasah standar isi itu lebih tinggi dari standar isi yang ditetapkan oleh oleh BSNP, yang kemudian lebih dijabarkan lagi oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama kan juga menggunakan standar yang ditetapkan oleh BSNP. Jadi standar isi itu kami terus terang untuk madrasah untuk madrasah itu lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah. Iya. Kalau yang lain-lain kita pakai full dari pemerintah. Nyambung itu tadi Pak Yai, soal standar yang dipakai oleh madrasah, oleh Kementerian Agama itu kan karena memang lembaga yang menyusun itu adalah lembaga yang independen. Jadi BSNP itu kan tidak neben ya, tidak di bawah kementerian kan, yang di bawah kementerian itu kan administrasi atau keuangannya. Nah kalau kemudian nanti standar itu disusun oleh organ di bawah Kemendikbud, maka itu akan menjadi persoalan menyangkut dalam tanda petik ya keharusan kementerian lain mengikuti standar yang dibuat oleh organ di dalam kementerian itu. Karena kalau kemudian yang membuat itu sebuah badan, yang ada badan baru itu kan dia dibuat setingkat eselon 1 ya. Atau kalau misalnya dia dibuat dalam konteks yang setingkat menteri, maka kan itu bisa saja Kementerian Agama tidak mengikuti itu. Seperti dulu misalnya Pak Yanto terkait sebelum ada BAN SM itu kan ada 2 kamar ya, kamar akreditasi gitu. Di madrasah itu ada Dewan Akreditasi Madrasah, kemudian untuk sekolah itu ada Basnas ya, Badan Akreditasi Sekolah Nasional itu. Nah, akhirnya kemudian ketika ada akreditasi madrasah, katakanlah itu akreditasinya A, kemudian sekolah itu juga akreditasinya A, ini kan masyarakat tidak bisa menilai sesungguhnya baik mana ini, A-nya madrasah dengan A-nya sekolah. Nah, ketika kemudian standar itu satu disusun BSNP, akreditasi itu juga satu dilakukan oleh BAN SM, maka A-nya madrasah itu sama dengan A-nya sekolah. Gitu. A-nya negeri itu sama dengan A-nya swasta. Nah, sebelum ada BAN ini kan dulu swasta itu kan dianggap di bawahnya negeri. Sehingga walaupun swastanya itu sangat bagus, misalnya madrasah-madrasah di bawah LP Ma'arif, atau sebagian sekolah di bawah Muhammadiyah itu bagus, karena dia swasta maka harus menginduk kepada negeri, yang belum tentu negeri itu lebih bagus kualitasnya dari swasta. Nah makanya dengan kemudian ada akreditasi yang itu dikembangkan dari standar, maka akhirnya kan swasta yang bagus kalau dia terakreditasi dia bisa menyelenggarakan ujian sendiri dan kemudian bisa menerbitkan ijazah, dan karena itu maka akreditasi dan standar itu kan merupakan istilahnya kalau dalam istilah bahasa Jogjanya itu kan inextricably intertwined gitu. 2 hal yang dia itu sebenarnya 2 keping dari 2 muka dari 1 keping mata uang yang sama gitu. Sehingga karena itu kalau kemudian ini dirubah dan kemudian tidak disertai dengan berbagai macam upaya-upaya dan ada kesadaran bahwa kita ini ingin melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar, kemudian ada akuntabilitas pelayanan pendidikan dan juga ada istilahnya itu penilaian yang diberikan oleh masyarakat, maka akhirnya kan pendidikan ini dalam bahasa kampung saya itu jadi bendeng ceweng. Ceweng itu bahasa Indonesianya belum ada. Kalau dijelaskan Pak Yanto itu apa? Jadi gini Prof Yanto ya. Apa yang tadi disampaikan oleh Prof Mukti tadi. Memang di dalam PP nomor 19 yang kemudian terus menjadi 32 2013 kemudian menjadi 13 tahun 2015 itu pasal 76 ayat 1 itu sudah jelas mengatakan, kemudian ayat 2-nya
di situ dinyatakan standar yang dikembangkan BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional. Ya. Itu pasal 2 ayat 26. Jadi, kalau ayat 1-nya ya bunyinya sih BSNP adalah badan mandiri dan independen bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi standar nasional pendidikan. Baru kemudian pasal 2-nya itu bahwa ini mengikat semua satuan pendidikan secara nasional. Ya, jadi Pak Kiai, kalau madrasah, Prof ya. Ya. Madrasah ini terus terang saja madrasah ma'arif itu lebih banyak daripada madrasah negeri. Kita ini menyatakan madrasah negeri 3.650 madrasah negeri. Ya. Arif 13.000 madrasahnya. 5 kali lipat. Ya, madrasah itu 90% swasta. Iya, enggak Pak, 95 Prof. Malah 95%. Hanya 5% yang negeri. Jadi apa namanya? Ya itu tadi saya sampaikan bahwa kalau untuk madrasah kami standar isi itu lebih tinggi, kurikulum kami lebih tinggi dari yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena itu kalau dikatakan kemudian madrasah swasta harus mengikuti yang madrasah negeri, ya enggak lah. Saya kira Prof. Mukti tahu ya, kalau misalnya kita ini di madrasah ibtidaiyah, ma'arif misalnya, meneruskan ke madrasah sanawiyah negeri, itu mengulang. Oh. Iya, mengulang pelajarannya. Itu kalau tes masuk itu merem saja bisa gitu. Iya, mengulang. Oh ya. Kalau tes masuk itu merem saja bisa. Lulusan MTS ma'arif masuk ke madrasah aliyah negeri, itu mengulang semua pelajaran. Ya. Jadi apa namanya ya, sekali lagi dengan pasal-pasal tadi yang saya sebutkan, pasal 76 ayat 2 mengikat semua satuan pendidikan secara nasional, ini tentu juga mengikat semua kementerian yang terkait. Saya tidak bisa membayangkan kalau tadi Prof. Yanto menanyakan bagaimana harapannya kepada direktorat-direktorat yang ada di Kemendikbud, karena sekarang menurut yang disampaikan oleh pihak Kemendikbud kan nanti standar itu disusun oleh direktorat. Apakah misalnya pemerintah daerah terikat oleh standar yang disusun oleh direktorat? Karena misalnya SD SMP urusannya Dinas Pendidikan tingkat 2. SMA, SMK urusannya Dinas Pendidikan tingkat 1. Ya. Apa mereka mau nggak gitu? Wong mereka ini gampangannya bukan aparatnya Kemendikbud. Tetapi kalau itu badan seperti BSNP ini, ya tentu mereka terikat karena memang peraturannya menyatakan seperti itu. Itu. Ya, dari satu sisi kalau BSNP nggak ada, kemudian fungsinya dilakukan direktorat, ini bisa memicu talak satu antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama kali, Pak. Ya itu yang tadi saya maksud dengan Kemendagri itu juga, jalan masing-masing. Jalan masing-masing kita mundur. Menurut saya dalam konteks membangun satu sistem pendidikan nasional itu kemudian memang sudah melangkah cukup jauh dan kemudian sekarang ya sepertinya itu akan berjalan masing-masing. Ya. Oke. Dan itu problemnya terkait dengan tadi Pak Yanto, kaitannya dengan akuntabilitas pelayanan pendidikan, kemudian kaitannya dengan pemenuhan mutu sebagai amanat dari undang-undang, dan kemudian ya bagian dari parameter yang menjadi referensi bagi masyarakat ketika misalnya mereka akan memilih suatu satuan pendidikan bagi putra-putri. Ya. Jadi ternyata tidak sederhana ya kalau BSNP katanya suruh melakukan menyelesaikan kegiatan
sampai 31 Agustus. Dan Saya tidak ternyata tahu ini multi level masalahnya. standar itu sudah terjadi di Ma'arif yang sekarang kita pikirkan di kelompok saya itu Pak Kiai, yang konsepnya adalah level afirmasi, level fungsional, dan level instrumental. Nah, ternyata itu terjadi. Dan ketika Iya, nanti di Ma'arif itu sudah berjalan seperti itu, Prof. wah, hebat itu ya. Ya, Biasa. nah, saya tidak tahu apakah tidak diperlukannya PSNP ini sampai Ma'arif. Itu karena prinsip yang substantif atau soal-soal lain gitu. Karena kalau yang substantif itu seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, Profesor Mukti tadi, kita tahun 2019 dilantik itu bulan Juli. Sampai akhir 2019 kita melaksanakan 6 kegiatan. Kemudian tahun 2020 kita melaksanakan 7 kegiatan. Harusnya 8. Tahun ini 6 kegiatan. Nah, kalau dari segi itu, PSNP ini kan sudah melaksanakan tugas dengan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, gitu kan? Ya. Apa masalahnya? Masalahnya misalnya tidak senang sama saya, ya saya aja yang diberhentikan. Jangan PSNP-nya yang dibubarin. Gitu. Kalau nggak senang sama Prof. Mukti misalnya, ya Mukti yang diganti. Suka dengan Pak Prof. Yanto, ya Pak Prof. Yanto aja yang diganti. Kok nggak berani ganti Pak Yanto. Kualat. Ya. Jadi apa problemnya? Problemnya itu apa? Saya terus terang nggak paham saya. Ya itu apa namanya? Ya nggak nyanda lah otak saya lah. Nggak nyanda. Ya oke. Sekarang pesan terakhir. Jangan pesan terakhir. Pesan terakhir sebelum wasiat lah, sebelum akhir hayat BSNP dari Prof. Mukti sebagai Ketua BSNP. Apa pesannya terhadap direktorat misal kalau akan membuat sadat itu, Prof. Mukti? Ya, yang pertama sekali lagi kita berpikir pendidikan itu sebagai bagian dari pelayanan untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu memberikan pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara. Kemudian untuk layanan pendidikan yang bermutu itu mesti ada standarnya, mesti ada ukuran-ukurannya yang secara objektif bisa menjadi pemandu dan bisa menjadi penentu, baik bagi para pengambil kebijakan maupun bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang bermutu itu. Nah, karena itu maka jangan sampai kemudian standar-standar itu disusun mengikuti prinsip sinetron. Sinetron itu artinya ya karena kejar tayang, kemudian segala sesuatunya dibuat dalam hal-hal yang secara target itu bersifat jangka pendek. Ini soal rancang bangun yang berkaitan dengan arsitektur menciptakan atau membangun generasi yang berkualitas, atau dalam amanat Undang-Undang Dasar 45 itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini menurut saya harus dikaji secara sangat komprehensif. Dan kemudian yang berikutnya, sekali lagi, Indonesia itu adalah NKRI. Ini harus menjadi bagian dari sebuah kesadaran politik kita bahwa betapapun mungkin tadi Pak Kiai menyampaikan ada satuan pendidikan yang dia memang di atas standar, tetapi kan harus ada ukuran minimal yang itu bisa menjadi bagian dari kewajiban bagi para penyelenggara pendidikan, apakah pemerintah maupun masyarakat, untuk memenuhi standar minimal itu. Dan standar ini kan bukan frame yang kaku yang kemudian memaksa orang untuk harus secara saklek mengikuti ketentuan-ketentuan itu. Karena ada ruang-ruang di mana kreativitas dan berbagai macam inovasi-inovasi itu juga masih diberikan sepanjang yang minimal itu tetap bisa dipenuhi dan diselenggarakan secara maksimal oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.
Sehingga karena itu maka ya pendidikan untuk semua itu penting, education for all itu penting, tetapi education atau pendidikan yang diberikan bagi semuanya itu haruslah pendidikan yang bermutu, tidak ada diskriminasi, tidak ada segmentasi yang kemudian dengan segmentasi itu terjadi dikotomi dan kemudian tidak ada kendali mutu dalam pendidikan nasional kita. Oke, terima kasih Pak Ketua. Kemudian wasiat BSNP apa yang harus disampaikan, Pak Kiai? Jangan wasiat lah. BSNP ini. Nanti jadi maksiat nanti. Jadi begini, kenapa tadi saya sampaikan untuk standar isi madrasah kami itu lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh Kemenak. Oleh karena apa? Oleh karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 tentang ketentuan umum, itu yang disebut dengan standar nasional pendidikan itu kan di sana disebutkan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Kalau itu minimal, artinya lebih dari itu boleh dong. Gitu. Ya. Nah, itu kenapa kemudian di madrasah-madrasah kami standar isi lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Tetapi untuk sekolah-sekolah kita ikut apa yang ditetapkan oleh standar BSNP lalu oleh Kemendikbud kemudian dibikin kurikulum itu. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini ayat pasal 35 ayat 2 itu kan disebutkan standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Nah, kami sebenarnya kalau saya yang tadi saya sampaikan ada tiga level standar pendidikan di kami, itu kan bentuknya kemudian piramid. Yang terbanyak itu yang tidak memenuhi kriteria minimal. Baru kemudian yang memenuhi. Kemudian yang terakhir yang sedikit di atas itu puncak itu yang melebihi kriteria minimal yang kami tetapkan, bukan kriteria minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kami tentu kalau misalnya tanpa standar gitu, ya kami lebih senang karena misalnya kalau ada akreditasi, ya ini Prof. Mu'ni ini pernah jadi ketua BAN SM, tentu sekolah dan madrasah kami juga diakreditasi oleh BAN SM. Kan kalau nggak ada standar kan kami sebagian besar tidak memenuhi standar. Jadi di bawah kriteria minimal. Harusnya kami, tapi kan tidak seperti itu pemikirannya. Dan kalau kemudian kami ini menyatakan masih pentingnya BSNP bukan karena saya anggota BSNP ingin terus-menerus BSNP ada. Saya seperti yang tadi saya katakan, misalnya kalau masalahnya tidak senang sama saya, ya saya diganti tidak apa-apa, asal BSNP-nya tetap ada gitu loh. Kan karena misalnya walah Arifin ini karena pengen di situ itu enggak, saya enggak begitu. Ya aneh saja gitu, misalnya kan negara di Australia juga pakai Pak Prof Mukti yang dulu di Australia EQF ya. Ya, EQF ada di sana. Kalau kita SNP di sana ada EQF. Ada ujian nasional juga ada. Sampai sekarang. Di Amerika juga ada Pak Yanto ya. Ya. Amerika juga ada, bahwa kemudian pelaksanaannya oleh negara-negara bagian itu ya iya. Seperti kita juga ya pelaksanaannya kan di pemerintah provinsi dan kota kabupaten. Tetapi secara
di Amerika itu pemerintah federal kan menetapkan untuk seluruh wilayah negara Amerika. Lah saya ya berharap saja lah mudah-mudahan direktorat ini nanti kalau menyusun, ya saya tidak pernah jadi orang birokrat. Prof. Yanto yang pernah jadi birokrat. Jadi apa maunya atasan saja yang diikuti. Harus untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan kita yang harus didahulukan gitu. Jangan maunya atasan saja gitu. Ini harapan saya kepada direktorat supaya kami tidak semakin bingung saja gitu. Kita juga tidak ingin, kami ini ya tidak ingin ganti pejabat lalu ganti kebijakan yang tadi saya sebut di awal tadi sebagai rule by law tadi. Saya kira gitu Prof. Yanto. Oke. Kalau rule by law masih agak lumayan Pak Yai, yang repot itu rule by individual. Nah, Ya, tapi seringkali karena supaya memenuhi prinsip rule of the law tadi kemudian maunya itu kemudian dihukumkan gitu loh, dijadikan peraturan apa yang dia mau, padahal itu sebenarnya tidak sesuai dengan peraturan yang ada gitu. Ini yang menurut saya juga berbahaya. Ya. Luar biasa. Rule by the law aja berbahaya, apalagi rule by individual. Nanti terakhirnya Pak Yai itu rule bye-bye. Oke. Terima kasih Pak Ketua, Pak Sekretaris. Saya kira message-nya tadi ialah jangan sampai ketika pembuatan standar masuk ke direktorat, maka mereka bikin sendiri, dilaksanakan sendiri, diawasi sendiri, dan senang-senang sendiri begitu. Karena tidak ada pakar-pakar dari eksternal misalkan. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Sekretaris. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan pesan kita ini didengarkan oleh pemangku kepentingan pengambil kebijakan di kementerian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.